65367. Di sini saya akan mempraktekkan matematika di SD yang berjudul sifat cahaya. Adapun alat dan bahannya yaitu pena, penggaris, buku panduan, kaca, lilin, senter, alas untuk mengganggal cerminnya, dan lampu senter HP. Adapun tujuan praktikum yang akan saya lakukan adalah menjelaskan sifat cahaya, sifat bayangan dihasilkan oleh cermin, sifat bayangan dihasilkan oleh lensa, fokus cermin cekung, dan fokus cermin cembung. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempraktekkannya sebagai berikut. Pertamanya pada cermin datar. Cermin datar untuk menentukan sifat cahaya. Silakan ditempelkan di sini. Percobaan pemantulan cahaya. Pertama, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya fokus cahaya pada saat dan contoh seperti pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Contohnya seperti ini. Semakin dekat dia, cahayanya semakin besar. Semakin jauh, cahayanya semakin kecil. Dan mengukur sudut cahaya yang datang dan cahaya sudut datang sama dengan sudut pantulnya menggunakan busu derajat, yaitu sekitar 30 derajat. Dan yang kedua, apabila cermin datarnya dihidupkan dengan lilin, apakah yang akan terjadi? Seperti ini. Yang terjadi seperti ini. Bayangannya semakin dekat, semakin besar, dan lilinnya semakin kita dekatkan, semakin besar. Jika dihidupkan dengan lilin, seperti ini contohnya, semakin jauh, semakin jauh cahayanya. Dan dihidupkan dengan lilin, cahayanya datar, berdiri di depan cermin datar, berdiri tegak lurus. Dan yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cekung, yaitu saya menggunakan sendok bagian depannya. Nyalakan lilin, amati dengan baik jalannya bercahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung, serta membentuk bayangan seperti ini. Dan mengukur jarak dan benda pada cermin cekung, mengukur jarak benda dan jarak bayangan, yaitu seperti hasil menunjukkan
nyata dan terbalik. Ada jarak 15 cm. Jarak 15 cm. Panjang bayangan yaitu 5 cm. Pada jarak 20 cm pada cermin cekung. Pada cermin cekung seperti ini. Pada cermin cekung kadang bayangan adalah pada jarak 15 cm, pada bayangannya adalah 5 cm seperti ini. 5 cm. Pada jarak 20 cm, pada jarak 20 cm, panjang bayangannya adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda, maka akan kecil bayangannya. Seperti ini. Semakin jauh benda, bayangan yang dihasilkan jarak fokus cermin cekung ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Seperti ini. Dan yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Balik seperti ini. Ini cahayanya. Cermin cembung seperti ini. Semakin jauh bayangannya seperti hasil menunjukkan cembung memantulkan sinar divergen, terbentuk selalu bersifat maya. Bersifat maya, tegak dan diperkecil. Contohnya seperti ini. Kesimpulannya, bayangan lensa cembung bersifat nyata, terbalik dan diperkecil atau diperbesar. Pada lensa cekung bersifat maya atau semu. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.